Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah. Pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan materi kita, yaitu pembahasan tentang fikih muamalah. Kita akan masuk pada satu bab, namanya bab al-ariyah, yang artinya pinjaman. Ya, kalau bisa disambung ke proyektor lebih bagus, ini bisa lihat kan di sana. PD-nya nggak ada. Ada sambungannya ya. Ya baiklah. Di dalam fikih ada bab namanya bab ad-dain, tentang hutang piutang yang sudah kita bahas. Dan itu agak jelimet, panjang dan luas. Atau al-qarad juga sama ad-dain. Selanjutnya ada bab namanya al-ariyah, pinjaman. Bedanya ad-dain dengan al-ariyah atau al-qarad dengan al-ariyah adalah kalau ad-dain, al-qarad itu hutang piutang, pinjam-minjam berkaitan masalah uang. Kalau al-ariyah berkaitan dengan masalah benda, masalah barang. Jadi beda antara ad-dain atau al-qarad dengan al-ariyah dalam masalah fikih. Terjemahnya sama, bisa pinjam, meminjam, hutang, menghutang. Ya. Nah, kita sekarang bahas tentang al-ariyah ini lebih kecil skupnya, lebih sempit daripada bab ad-dain, hutang piutang. Dan bab al-ariyah, masalah pinjam meminjam, ini lebih mudah insya Allah. Jadi bedanya kalau ad-dain atau al-qarad itu berkait masalah uang, ya masalah fulus. Kalau al-ariyah, masalah benda, mobil, rumah, pakaian, perabotan dan seterusnya. Dikatakan al-muradu bil ariyah, sekarang tentang definisi atau pengertian al-ariyah dalam masalah fikih. Al-ariyatu hiya at-taslitu 'ala al-'aini lil intifa'i biha 'ala jihati at-tabarru'. Ariyah yaitu memberikan kekuasaan atas suatu benda untuk dimanfaatkan 'ala jihati at-tabarru', tapi cuma-cuma, gratis ya. Tidak ada bayarannya, tidak ada timbal baliknya. Kama law a'ara ina'an li ghairihi liyatbakha bihi duna muqabil. Seperti seseorang meminjamkan suatu alat bejana atau seperti panci misalnya untuk digunakan memasak duna muqabil, tanpa ada ganti ya, tanpa ada imbalan, tanpa ada bayaran. Itu namanya ariyah. Tsumma yarudduhu ilal mu'ir, kemudian telah digunakan dikembalikan kepada yang memberikan pinjaman. Itu definisi atau pengertian al-ariyah. Itu memberikan kekuasaan atas satu benda untuk digunakan dalam bentuk gratis, cuma-cuma, tanpa adanya bayaran. Kemudian dikembalikan setelah digunakan.
Al-ariyatu minal uqudi. Ariyah termasuk bagian dari akad-akad. Dalam fikih banyak akad. Ya, ada akad mudharabah dalam muamalah, apalagi musyarakah, ju'ala, di sini ada al-ariyah dan ada lain sebagainya. Di al-ariyah termasuk bagian daripada akad-akad transaksi dalam fikih Islam. Karena itu tahtaju ila ijabin bi kulli ma dalla alaihi. Ketika dikatakan akad, maka area ini perlu adanya ijab. Adanya ijab dan qabul. Ijab yaitu ucapan dari orang yang meminjamkan. Bi kulli ma dalla alaihi, dengan apa saja, dengan bahasa apa saja, bahkan dengan isyarat pun bisa. Yang penting bisa dipahami kalau orang itu meminjamkan kepada kita. Kakoli, seperti ucapan si pemberi pinjaman, a'artuka, ini aku pinjamkan kepadamu. Atau adzantu laka fil intifa' bihi, aku izinkan kepadamu untuk engkau gunakan barang ini. Itu namanya ijab dari pihak pemilik barang, pemberi pinjaman. Harus ada walaupun dengan isyarat. Wa yahtaj ila qabul, juga ada qabul, ya. Ada ijab, ada qabul. Qabul jawaban dari si penerima, yaitu yang meminjam. Wa huwa kullu ma afadar ridha bidzalik. Nah, qabul apa saja, segala sesuatu yang dapat menunjukkan kerelaan, keridhaan dari pihak yang meminjam. Wa taqal ariyatu bil mu'atad duna hajat ila lafdhin. Bahkan ariyah itu tanpa lafaz, tanpa ucapan pun dari pihak pemberi pinjaman dan penerimanya, tanpa ucapan dibolehkan, hanya dengan isyarat atau memberikan saja. Ya, itu sah hukumnya. Misalnya seorang langsung memberikan, misalnya sudah dipahami, misalnya Anda lihat ada seseorang sedang menulis begitu, mau nulis, dia pulpen nggak ada, Anda paham, langsung Anda kasih, gitu. Paham udah, dia terima, sudah, nggak ada ucapan, nggak apa. Anda paham dia perlu pulpen, dia pun paham Anda memberikan pinjaman, itu dianggap sah, ya. Walaupun isyaratnya seperti itu. Duna hajatin ila lafdhin, sekalipun tanpa adanya lafaz, tanpa ucapan. Kalau sudah dipahami, ya sah hukumnya. Kama idza a'ara ila akhar qamisan yalbasahu fa akhadahu lil-lubsi. Seperti seorang meminjamkan sebuah gamis atau baju, kemudian diambil untuk dipakai, gitu. Ya, misalnya terkadang ada orang yang mau sholat begitu, sholat dia, katakanlah dia hanya pakai kaos, kurang sopan, ada namanya gamis atau abaah di Iran itu yang bisa ditempel begitu, dikasih, sudah paham, buat sholat, itu hukumnya sah walaupun tanpa ucapan apa-apa. Pertama tentang definisi hadiah sudah kita lewati. Sekarang yang kedua tentang syara'itul mu'iri. Ya. Ada syarat-syarat orang yang memberikan pinjaman. Jadi ada syarat-syarat bagi pihak yang meminjamkan, ada syarat-syarat bagi yang meminjam, ada syarat-syarat barang yang dipinjamkan. Jadi balik orang yang meminjamkan, yang menerima pinjaman, barangnya ada syarat-syarat yang membuat hukum itu menjadi sah. Jika tidak ada syarat-syarat atau kurang, maka tidak sah. Syara'itul mu'iri, syarat-syarat orang yang memberikan pinjaman. Yushtaratu fil mu'iri arba'atu umurin. Ada 4 hal, 4 syarat yang harus ada pada diri si al-mu'ir, yaitu yang memberikan pinjaman, yaitu pemilik barang atau wakilnya. Al-awwalu al-bulugu. Pertama adalah balik. Ya, sudah usia 15 tahun atau sudah pernah mimpi yang menyebabkan di junub atau tumbuhnya rambut tertentu. Sudah balik atau perempuan sudah usia 9 tahun kemariah. Kalau belum balik memberikan pinjaman, ya enggak sah. Kecuali barangnya ringan begitu, remeh. Ya, meminjamkan hanya setelah pensil, anak kecil belum balik, usia misalnya 8 tahun, 9 tahun, meminjamkan pensil, ya enggak apa-apa, ini kan barang ringan. Kalau usia 10 tahun meminjamkan mobil, enggak boleh, enggak sah. Itu barang berharga. Asani al-aqlu, yang kedua adalah berakal sehat, ya normal. Asalis yang ketiga adalah adamul hajri,
tidak dilarang menggunakan barangnya. Fala tasihhu i'adatu sabiyyi illa biidznil wali. Karena itu anak kecil tidak boleh memberikan sesuatu atau barang kecuali dengan izin walinya. Izin walinya, izin orang tuanya, ayahnya atau kakeknya, ya, atau orang yang merawatnya. Anak kecil dia yatim piatu, yang merawatnya adalah walinya. Nah, dia tidak boleh memberikan pinjaman kecuali dengan izin si wali tersebut. Walal majnuni juga orang yang gila tidak boleh memberikan pinjaman barang yang dia milikinya. Walal mahjuri alaihi lisafahin illa biidznil wali. Juga orang yang dilarang menggunakan sesuatu karena dia safah, yaitu orang yang dungu, ya, yang sangat bodoh, kecuali dengan izin walinya, yaitu yang merawatnya, ayahnya, ibunya, atau kakeknya, atau siapa memberikan izin, maka boleh si mahjur ini, orang yang dungu ini, memberikan pinjaman barangnya. Walal mahjur alaihi lifalsin. Juga orang yang dilarang menggunakan barangnya karena bangkrut, ya, karena inflasi. Illa biiznil ghurama, kecuali dengan izin al-ghurama, orang-orang yang memiliki tanggungan, yang ditanggung hutangnya. Jadi mahjur ini orang yang dilarang menggunakan barangnya ada dua macam, dua golongan. Pertama karena kebodohan yang keterlaluan, karena dungu begitu. Apa bahasa Indonesianya? Ya, dungu, blow on, nggak ngerti apa begitu. Ya, misalnya barangkali idiot barangkali. Ini nggak boleh. Jadi sekalipun dia anak orang kaya, dia punya barang, dia nggak boleh meminjamkan barangnya. Ya, karena dia masuk safah. Sangat bodoh, sangat dungu. Yang kedua adalah karena bangkrut. Ya, dia tadinya orang kaya, misalnya punya pabrik, punya mobil, punya segala sesuatu. Kemudian bangkrut, semua disita, rumahnya, mobilnya, tapi masih berada pada tangannya. Kalau sudah dalam sitaan, dia tidak boleh menggunakan, nggak boleh memberikan pinjaman begitu. Ya. Atau orang yang punya hutang banyak, kelihatannya orang kaya, punya rumah, gedung, punya mobil, punya motor, punya macam-macam. Tapi hutangnya saking banyaknya melebihi barang yang dimiliki. Pada kondisi seperti ini, orang kaya seperti itu nggak boleh memberikan pinjaman pada siapapun, kecuali dengan izin ya orang yang berhutang kepadanya, begitu. Itu orang yang dihutangi ya, kecuali izin orang yang dihutangi. Pada izin baru dia memberikan pinjaman, dibolehkan. Jadi al-mahjur ada dua macam. Itu syarat yang ketiga. Ar-rabi', syarat yang keempat adalah ayyakuna malikan lil manfaati. Yang memberikan pinjaman itu al-mu'ir, dia harus memiliki manfaat. Ya. Pemilik ada dua, ada milik manfaat, ada tiga bahkan. Ada milik manfaat, ada milik barang, ada milik barang dan manfaat. Di sini cukup hanya memiliki manfaatnya saja, tapi tidak mesti memiliki barangnya. Jadi dalam fikih bisa seseorang memiliki manfaat, tapi tidak memiliki barang. Ini bagaimana? Nanti ada contohnya. Nah, syarat yang keempat di sini adalah si pemberi pinjaman harus memiliki manfaatnya. Fala tasihhu i'adatul ghasibi 'ainan aw manfaatan li ghairihi. Oleh karena itu, seseorang yang menggasab, ya, ghasab, menggasab sesuatu, menggasab barang atau menggasab manfaat tidak boleh memberikan pinjaman kepada orang lain, ya. Beda antara menggosok dengan mencuri, ya. Apa bedanya? Menggosok dengan mencuri. Meminjam tapi tidak memberitahu dulu. Iya. Mengambil untuk memiliki, sedang menggosok tidak memiliki, dipakai saja. Iya. Jadi sedikit beda antara al-ghasib dengan as-sarik. Menggosok dengan mencuri. Kalau mencuri biasanya ya dengan sembunyi-sembunyi begitu. Dengan suatu cara ya, ada rasa ketakutan, kemudian nanti menghilang, langsung diambil begitu. Itu mencuri. Kalau menggosok ya, itu sekalipun tidak terang-terangan, hanya tidak izin saja. Dan nanti dia pun akan mengembalikannya.
Kalau mencuri nggak dikembalikan. Tidak ada pencuri mengembalikan barang yang dicuri, nggak ada. Kalau menggosok bisa mengembalikan. Biasanya di pesantren misalnya menggosok sendal. Ya. Digosok sendalnya, tahu nggak ada dari masjid. Nanti ada lagi kembali lagi, itu udah biasa begitu di mana-mana. Dosa. Ya. Dan menggosok bukan hanya menggosok barang, menggosok tempat juga. Ya, dikatakan menggosok. Misalnya kalau seseorang ingin mendapatkan barisan di paling depan ketika sholat, di belakang imam begitu, dia naruh sejadah dulu, sejadah tasbih, taruh situ. Berarti kan punya dia gitu. Orang lain nggak boleh. Orang mengambil sejadah di sini, disingkirin, dia di situ namanya menggosok tempat. Dan sholatnya nggak sah. Karena sudah ada orang datang duluan, sudah meletakkan misalnya sejadah atau tasbih, supaya dapat di barisan paling depan. Itu ada biasa santri begitu. Karena dia buru-buru, dan dia belum wudu, udah taruh sejadah dulu sama tasbih. Dia keluar wudu, kan yang lain masuk semuanya, dia sudah ada tempat di situ, udah duluan. Yang penting naruh tempat duluan. Nah, kalau ada orang menggosok, menyingkirkan tempatnya, nah dia sholatnya nggak sah menggosok itu. Tapi kalau orang yang memiliki itu di kelas, Ustaz, kalau digunakan gitu, biar tanpa. Iya, itu nggak apa-apa. Lain kalau ikhlas sih, merelakan. Iya. Jadi gosip itu tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Karena itu masalah wilayah disebut bukan syarik, menggosip. Karena terang-terangan. Ya. Menggosip masalah wilayah, masalah imamah. Li'annahu la yamliku ma ghasabu, karena si penggosip itu tidak memiliki apa yang dia gosip. Karena itu dia tidak boleh memberikan pinjaman barang yang dia ambil. Jadi seseorang menggosok mobil, motor, pakaian, sendal. Dia niat mengembalikan itu digosok tanpa izin. Dia tidak boleh memberikan pinjaman atas barang yang dia gosok itu. Karena dia tidak memiliki barang, juga tidak memiliki manfaatnya. Yang berikutnya adalah la yushtartu fil mu'idi ayyakuna malikan lil ain. Tidak disyaratkan bagi si peminjam itu, pemberi pinjaman, dia memiliki bendanya. Cukup memiliki manfaatnya saja. Bal takfi milkiyatul manfaati bil ijarah. Bahkan cukup dengan dia memiliki manfaat dengan jalan menyewa. Seperti seseorang menyewa ruko, katakanlah, menyewa tempat, rumah. Ya. Nah kan penyewa tidak memiliki rumah, dia hanya menyewa. Ya kan? Tapi dia memiliki manfaat. Setelah dia menyewa, bayar, dia nggak memiliki rumah itu karena menyewa, tapi dia memiliki manfaat. Ya, itu boleh dia memberikan pinjaman kepada orang lain. Ya, dengan syarat nanti akan dijelaskan. Au bikauniha musabiha lahu bil wasiyah, atau seseorang yang mendapatkan wasiat dalam hal tertentu, dia boleh memberikan pinjaman. Misalnya ada seseorang sudah tua, sebelum meninggal dia berwasiat, ya. Nanti barang ini ana wasiatan pada antum gunakan misalnya, antum pakai, atau ini antum rawat, anak-anak masih kecil misalnya. Nah, dia dapat wasiat, dia boleh meminjamkan barang itu pada orang lain setelah yang beri wasiat meninggal dunia. Seperti itu. Jadi la istaratu fil mu'iri ayyakuna malikan lil ain. Tidak disyaratkan bagi si mu'ir itu untuk memiliki barangnya, ya. Bal takfi milkiyatul manfaati, atau cukup dia memiliki manfaatnya saja dengan jalan menyewa, dengan jalan ijarah. Au bikauniha musabiha lahu bil wasiyah, atau dia sebagai penerima wasiat, tidak apa memberikan pinjaman atas barang yang dia diwasiati kepadanya. Naam idza ishtarata istifa'ul manfaati fil ijarati bi nafsihi laisa lahu al-i'arah. Ya, kalau ada syarat misalnya dia harus memenuhi manfaat tersebut, ya, disyaratkan ada manfaat dalam ijarah itu harus dia yang menggunakannya, maka tidak boleh memberikan pinjaman. Seperti seorang yang memiliki ruko, memiliki rumah, ya, warung disewakan. Dia memberikan syarat si pemilik ini, dengan syarat antum tidak boleh memberikan pinjaman, atau syaratnya antum saja menggunakan. Nah, pada kondisi ada syarat seperti itu, si penyewa tidak boleh meminjamkan barang tersebut pada orang lain.
Ya, karena ada syarat dari awal. Ini nggak bisa naik ini ya. Ada yang bisa bantu ini kenapa? Laptopnya hang. Ngambek rupanya ini. Ya. Di restart lagi sedikit. Ya, lama nanti itu nggak apa-apa nanti. Bantu boleh. Iya. Ada pertanyaan dipersilakan terkait masalah al-i'arah pinjaman. Tanya sedikit saya. Ya. Jadi masalah Ustaz tadi yang kalau kita itu punya pohon mangga, kemudian tetangga itu kan ingin makan mangga itu tanpa sepengetahuan pemiliknya itu kan diambil aja itu. Gimana hukumnya itu? Pokoknya berdosa. Terus Sama dengan mencuri, iya nggak boleh. ya nggak pencuri dia. Bukan Yang satu lagi apa gosok tadi ya? nggak boleh, harus diizin dulu. Harus izin dulu, tetap Iya. harus izin dulu ya. Tetap izin dulu. Ustaz, kalau misalkan mangga itu kan walaupun di halaman orang tersebut, tapi kan dia di jalanan, dia jatuh gitu, gimana? Terus untuk minta izin atau bisa diambil? Jatuh yang ke jalanan, iya tetap harus minta izin. Oh, tetap minta izin. Iya. Jadi buahan yang boleh diambil itu, misalnya buahan yang bukan milik pribadi, milik pemerintah. Dan itu pun ketika seseorang tidak sengaja, bukan bertujuan lewat di tempat tersebut. Misalnya katakanlah, ada pohon berbuah di pinggir jalan raya. Itu jalan milik pemerintah. Ini pohon berbuah. Nah, kalau antum pas lewat di situ, kebetulan lewat, antum ambil buahnya, secukupnya boleh antum makan, ambil. Itu boleh. Karena milik pemerintah dan antum untuk tujuan lewat di situ. Tapi antum pulang lagi, misalnya, antum nggak ada tujuan lain, ingin lewat situ untuk tujuan ambil buahnya, itu nggak boleh. Yang pertama tadi antum tujuannya lewat, bukan ambil buah. Pas ada buah, antum ambil boleh. Yang kedua tujuannya ambil buah. Dengan melalui lewat, itu nggak boleh. Pikirnya seperti itu. Terus itu beda nggak antara yang kan pohonnya, pokoknya itu ada di tanah pertanian seseorang, tapi rantingnya di luar di jalan raya. Apakah maksudnya yang boleh itu yang ada di ranting yang menaik jalan raya umum, apakah yang di wilayah si pemilik juga boleh diambil? Yang pahami buahan itu, buahan apapun mengikuti pemiliknya. Sekalipun buah itu ada di ke jalan atau ada di rumah orang sebelah, lewat pagar, lewat gitu cabangnya, harus izin pemiliknya buah itu. Ya. Dan pemiliknya dalam pikir harus bijak juga. Ya, kalau misalnya mengganggu tetangganya, ya wajib dipotong. Kan ada kisah di masa Rasulullah itu. Sudah. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Ustaz, kalau di lahan kita gimana Ustaz? Ada pohon, tetangga, terus buahnya itu masuk ke lahan kita gimana Ustaz? Barusan gimana jawabannya? Ya, jadi buahan itu yang saya pahami mengikuti pemiliknya. Sekali buahan jatuh ke jalan atau cabangnya ke jalan atau cabangnya ke tetangga, dan ada buahnya, maka harus izin ke pemiliknya dulu. Tetapi juga pemiliknya harus bijak. Ya, ketika nanti mengganggu tetangganya, mengganggu jalanan, dan pejabat sempat mengatakan ini mengganggu dan wajib harus ditebang, ya harus ditebang, gitu. Ya. Ya itu kan di orang, maksudnya tanah kita sendiri kan mengotori tanah kita, gitu kan? Istilahnya kan ada mengganggu lah, tapi si tuannya itu nggak mau motong gitu. Apakah hasilnya itu kan
istilahnya ada di tempat kita gitu, bukan tadi kata Ustadz jalan apa-apa bukan gitu. Iya. Jadi kalau seperti itu sudah harus ke apa namanya, ke pejabat ya, atau ke ulama yang menahi. Makanya di hukum Islam ya itu termasuk dibahas. Jadi banyak hal yang nggak mungkin bisa diselesaikan hanya dengan apa namanya, dua sisi saja. Harus ada orang ketiga berupa pemerintah ya yang nanti mengadili. Karena itu masalah hakim ya, hakim yang adil sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk mengatasi masalah ini. Untuk mencari jalan yang damai ya. Ustaz, Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan. Pak Mukri. Ini kisah nyata Ustaz. Iya. Jadi ketika saya dinas di Lubuk Linggau, itu ada seorang penduduk sana yang kaya, punya pohon mangga berbuah lebat. Iya. Namanya Haji Koni. Ya. Istri teman saya itu lagi ngidam. Dia pengen makan mangga, harus mangga Haji Koni. Terus suaminya lobby, minta atau beli. Dibeli nggak boleh, apalagi diminta. Dua-duanya tertutup. Akhirnya dia suruh orang curi itu, Ustaz. Jadi gimana Ustaz kira-kira? Iya. Iya. Jadi kedua-duanya salah. Yang mencuri salah, yang memberikan juga salah. Kedua-duanya yang nggak bersalah. Dia harus lari ke ulama atau ke pejabat nanti yang menengahi, yang mengatasi begitu. Nggak bisa langsung dicuri. Kecuali pada kondisi darurat, kalau nggak diambil maka mati misalnya, itu sudah boleh mencuri, nggak apa-apa. Kalau bisa sampai kepada tingkat darurat, nggak boleh, tetap dianggap ya nggak sah dan nggak boleh. Tapi kemudian nggak apa-apa, sudah dimakan, nah, izinnya belakang nggak apa-apa. Kirim aja uang begitu yang banyak supaya itu selesai sudah. Iya. Kan ada biasanya kan kalau orang Jakarta ini kan beli tanah di Bogor, di Cisalak gitu kan. Iya. Tanahnya ditinggalin. Pokoknya ditinggalin aja. Biasanya ada buah-buahannya tuh. Iya. Ada buah-buahannya tumbuh gitu kan. Itu udah apa namanya, ibarat kata udah kesepakatan umum lah. Dia nggak pernah datang, nggak pernah apa. Ya masyarakat mengambilnya gitu buah-buahan tersebut. Artinya itu dia ketika dia sudah nggak ada, dia praktik-praktik saja. Iya. Itu gimana caranya gitu? Iya. Caranya harus dihubungi dulu pemiliknya. Harus hubungi dulu pemiliknya. Kalau sudah, iya gimana? Dihubungi ribet, maksudnya kesayang buahnya tutup gitu, kalau nggak diambil kan tutup. Iya, hubungi dulu lewat telepon, lewat apa. Tapi kalau dia bilang nanti ambil aja bebas itu nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, dia udah jelas kalau begitu. Artinya dia bisa sama orang sekitar situ. Iya. Kita artinya orang sekitar itu memberi pernyataan ya bebas ambil aja. Iya nggak apa-apa. Yang jelas tidak boleh mengambil sebelum ada hubungan, menghubungi dulu, walaupun dengan cara apapun. Ada usaha untuk menghubungi gitu, supaya jelas. Iya. Yang ketiga adalah syaraitul musta'iri. Tadi kita sudah sampaikan tentang syarat-syarat orang yang memberikan pinjaman al-mu'ir. Ya, sekarang syarat al-musta'ir, orang yang meminjam. Yushtaratu fil musta'iri amroni. Hanya ada dua hal. Ya, sebagai syarat orang yang meminjam. Al-awwalu at-ta'yinu. Falau a'ara syai'an li ahadi hadaini syakhsaini aw ahadi haula al-ashkhas lam tasihha. Si peminjam harus menentukan barangnya, ya. Kalau misalnya ada beberapa barang yang mau diinjam, yang mana mau dipinjam? Misalnya seseorang meminjam mobil seseorang, mobilnya banyak. Ya, misalnya ada mobil ini, mobil itu, macam-macam namanya. Dia tentukan ya, mau pinjam mobil yang mana. Harus ditakyin, dia tentukan. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Itu yang pertama. Yang kedua, asani ayyakuna ahlan lil intifa' bil ain. Dia bisa menggunakan barang itu. Seseorang minjam motor, dia nggak bisa naik motor, nggak boleh. Seorang minjam mobil, dia nggak bisa naik mobil, gimana menggunakannya?
Nggak boleh. Jadi si peminjam harus bisa menggunakan barang yang dia pinjam. Itu syaratnya. Itu secara materi. Juga dari sisi lain, secara hukum syar'i, ada izin dari syariat atau dari Allah dan Rasulnya menggunakan barang itu. Karena itu, fala tasihhu i'aratul mushafi lil kafir. Tidak boleh kita memberikan pinjaman berupa Al-Quran pada orang kafir. Ya. Kalaupun orang kafir dia pintar membaca, pintar baca Al-Quran, ya ngerti semuanya. Dia bukan orang yang dapat izin dari Allah untuk membaca Al-Quran. Kita nggak boleh memberikan pinjaman. Ya kalau dia beli sendiri, dia baca pelajari boleh. Tapi kita meminjamkan nggak boleh. Hukum kayak begitu. Ya. Wala i'adatu saidi lil muhrim, juga kita tidak boleh meminjamkan alat berburu kepada orang yang muhrim, sedang ihram. Ya. Misalnya ada seseorang dia pergi haji, ya. Pergi haji, kemudian dia ihram katakan dari miqatnya di Madinah. Ya, di Dzulhulaifah sana, dia pakai ihram. Ya, dia ingin berburu, mencari cari rusa atau berburu apalah di Sahara misalnya. Nah, kita tidak boleh meminjamkan alatnya, meminjamkan panahnya atau senapannya atau apalah, kuda atau apa. Itu diharamkan karena dia sedang muhrim, dia larang berburu. Ya. Terkait masalah ini ada pertanyaan? Ya. Itu kalau misalkan tadi Ustaz bilang kita memindahkan sesuatu yang orang itu tidak diperbolehkan, misalkan orang non muslim, dia ingin tahu Al-Quran gitu, terjemahan, kita berikan gitu gimana? Iya. Itu bisa nggak? Nggak bisa, harus disuruh beli aja. Iya. Nah, kita pikir kan dengan adanya dia membaca mungkin dia bisa tertarik, karena dia sudah punya keinginan untuk membaca itu berarti sudah ada. Iya. Lepas daripada ya kita lihat kan dohirnya aja ya di dalam hatinya seperti apa. Ini merupakan kekhususan Al-Quran di sini. Kita pun nggak paham. Kenapa Al-Quran seperti itu? Nggak bisa dipinjamkan. Tapi buku lain, kitab lain, boleh dipinjamkan. Misalnya aku ada tafsirnya, nggak ada masalah. Tapi Al-Quran, mushaf. Bukan mushaf, maksudnya ada terjemahan. Karena dia kan bisa baca, tapi tetap ada bahasa Arabnya ada, terjemahannya ada. Iya, yang Anda pahami, kalau Al-Quran dengan terjemahannya itu masih termasuk disebut mushaf. Al-Quran sebutannya, nggak bisa dipinjamkan. Tapi kalau ada tafsirannya, kayak tafsir Misbah atau apalah begitu, udah kitab tafsir namanya, itu bisa dipinjamkan. Atau buku yang lain, buku sejarah apa dipinjamkan boleh. Al-Quran nggak bisa dipinjamkan, itu kekhususan Al-Quran seperti itu, kita nggak paham. Kalau dia mau beli misalnya, nggak apa-apa, beli, dibaca sendiri. Tapi misalkan aja orang itu kita tahu itu seperti ada case misalnya perhatikan juga. Jadi dia ini Islam ya kita nggak tahu, tapi itu untuk supaya dia semua tahu soal Islam itu kita berikan untuk terjemahan itu sama kalau dia semua. Kalau Muslim nggak apa-apa, walaupun Muslimnya lemah, baik. Ada masalah. Nah, yang nggak boleh ini orang kafir, ya. Orang non Muslim itu yang nggak boleh. Seperti hukum masuk ke masjid buat orang musyrik, orang Nasrani, Majusi, Yahudi, Buddha, Hindu, sama sekali nggak boleh. Sekalipun habis mandi bersih semuanya, tetap nggak boleh. Ya haram, terkena haram, berdosa. Yang paling berdosa adalah yang mengelola masjid itu, nggak boleh. Ini kekhususan masjid, ya. Masih zaman Rasul katanya masih urusan Najran masuk masjid juga kan? Kayaknya nggak sampai ke masjid sih, mungkin di bagian luarnya aja, nggak sampai ke masjid. Iya. Ataupun barangkali ayat tentang masjid itu belum turun barangkali, Allah alam. Jadi ungkapan innamal musyrikuna. Rasul itu memberikan izin untuk mereka masuk beribadah di situ kan itu baru terus dilakukan diskusi itu. Bisa jadi ayat tentang itu belum turun. Ayat innamal musyrikuna najasun itu, ya itu di Madinah. Bisa jadi ayatnya belum turun sehingga hukum belum berlaku setelah itu. Ya, kita teliti lagi nanti. Yang jelas itu kekhususan masjid. Nah, ini kekhususan Al-Quran. Jangan dipinjamkan kepada orang kafir. Kalau mereka beli nggak ada masalah.
Mereka boleh beli Al-Quran milik sendiri. Ya. Berikutnya yasihu i'aratu syai'in wahidin li jama'atin. Hukumnya boleh meminjamkan sesuatu, sebuah begitu, tapi digunakan untuk orang banyak, untuk sekelompok. Kama idza qala, seperti seorang mengatakan a'artu hadzal kitab li haula'il asyrah. Aku pinjamkan kitab ini untuk mereka 10 orang. Boleh. Satu bendanya untuk berapa orang? 10 orang, 20 orang, boleh. Aku pinjamkan misalnya mobil ini untuk sekian orang, 5 orang, 20 orang, boleh. Ya. Fa yastawfunal manfaata bainahum bitanawub wal qur'ah. Kan itu ketika dipinjamkan untuk berapa orang, mereka boleh menggunakannya, memanfaatkannya dengan cara bergantian atau dengan qur'ah, dengan diundi. Ya. Tapi wala tajujul i'aratu li jama'atin ghairi mahsuratin. Tidak boleh meminjamkan sesuatu untuk jamaah tapi ghairu mahsurah. Tidak terbilang banyaknya, enggak dijelasin. Ya. Ini saya pinjamkan mobil untuk jamaah. Jamaah yang mana? Yang mana saja. Terserah, nggak sah begitu. Untuk jamaah ini 10 orang, untuk majlis ini misalnya. Itu boleh ada ketentuan. Untuk jamaah yang mana saja, yang nggak sah. Itu namanya ini ghairu mahsurah. Ya. Jadi ada seperti syubhah itu. Syubhah ada syubhah mahsurah, ada syubhah ghairu mahsurah. Ini perlu juga kita pahami. Syubhatnya ketidaktahuan. Syubhah mahsurah, ketidaktahuan yang terbatas, yang jelas. Itu nanti hukumnya berbeda dengan syubhah ghairu mahsurah. Ya. Misalnya katakanlah kita mengetahui adanya beberapa tempat di sini, kolam atau air di kolam, air di ember, di tempat tertentu semuanya najis. Kita tahu semuanya, itu jelas hukumnya. Ya, nggak boleh kita gunakan di situ. Tapi nanti syubhah ghairu mahsurah yang nggak terbatas, ya, walaupun ada yang suci, tetap nggak bisa digunakan. Ya, itu terkait masalah ilmu ijmali. Gampangnya begini, terkait masalah najis. Misalnya saya punya ada air, katakanlah punya air 10 ember. Saya punya air 10 ember. Satu di antara 10 itu ada yang najis. 10 ember yang najis satu, yang 9 suci. Tapi saya tidak tahu yang mana yang najis. Yang mana najis? Pada kondisi seperti ini saya tidak boleh menggunakan semua air itu. Walaupun mungkin ini yang suci. Selama nggak yakin nggak boleh. Mungkin yang suci. Semuanya nggak boleh. Harus jauhi semuanya. Bisa ada makanan. Makanan yang halal semuanya. Ya. Makanan ayam goreng misalnya. Semuanya halal kan ayam goreng. Tapi ada satu piring ayam itu, misalnya itu dari bangkai disembelih tanpa bismillah. Cuma satu piring doang. Di antara sekian piring banyak ini di restoran itu. Cuma kita nggak tahu yang mana yang najis ini atau yang bangkai ini. Semua wajib dijauhkan. Hukum begitu. Jelas ya? Misalnya antum ke pasar. Saya ke pasar lah. Dan sering ke pasar juga. Ke pasar, saya lihat orang motong ayam, tanya-tanya. Ada orang muslim menjual ayam, dia kasih tahu. Saya lihat dia jujur. Ya, Pak, itu yang sebelah itu orang Kristen, dia jual ayam. Saya lihat apa? Jadi saya percaya. Dia jual ayam. Kan orang Kristen kan bangkai jadinya. Ayam dijual jadi satu semuanya. Saya nggak tahu yang mana yang orang Kristen yang motong, yang mana yang muslim. Semua wajib saya jauhkan. Saya yang melihat, saya yang tahu. Hukumnya seperti itu. Itu contoh saja. Anda bisa kasih contoh yang banyak tentang apa saja. Terkait adalah masalah ilmu ijmali. Ya, syubhah mahsurah ghairu mahsurah seperti itu. Jadi ya. Ya. Tadi mau tanya yang bertanya kita Al-Quran itu kan dipinjami nggak boleh. Kalau misalnya kita memberikan ini boleh nggak? Iya. Setahu Anda nggak boleh juga memberikan. Iya. Dia bukan ahlinya, bukan orang diizinkan untuk baca Al-Quran. Tidak boleh memberikan, tidak boleh meminjamkan. Walaupun konteksnya ini mungkin karena beberapa kali kan di luar negeri itu banyak yang mualaf. Iya. Mereka minjam atau mereka meminta
Orang Islam itu kayak Al-Quran kita. Iya. Terus setelah mungkin sebulan 2 bulan malas gitu. Iya. Kalau seperti itu itu jadi. Iya. Nanti ada perincian setelah saya tentang memberikan atau meminjamkan atau menjual Al-Quran. Dia punya hukum sendiri Al-Quran itu. Baik menjualnya, memberikannya, atau meminjamkannya ada hukum sendiri. Dan tujuannya apa? Kalau dan harus dilihat orangnya. Kalau dia sebagai seorang muhakik peneliti, sebagai guru atau sebagai ilmuwan begitu. Dia ingin meneliti. Nah, pada kondisi seperti itu bisa jadi dibolehkan. Jadi ada hukum yang terperinci. Ya, saya belum baca lagi, nanti saya akan baca lagi tentang hukumnya terperinci terkait masalah Al-Quran. Ya, ada hukum sendiri. Bisa jadi dibolehkan kalau untuk tujuan dia meneliti, mengkaji, mempelajari, bukan sekedar meminjam biasa. Ya, nanti saya baca lagi insya Allah. Kalau misalkan orang itu memang ingin mengetahui Al-Quran seperti tadi yang dipelajari, terus kan kita ngasih kan nggak bisa. Tapi misalkan kita, oke, saya berikan, jadi uang dari dia kita beliin, boleh juga nggak kira-kira? Karena kita mau berikan tentunya terjemahan yang kita anggap bagus. Setahu anak kalau untuk tujuan kebaikan dia untuk meneliti, ingin tahu ada nilai dakwahnya, nggak ada masalah. Tapi kalau sekedar ingin tahu dan tidak ada nilai dakwahnya, dia juga kelihatan nggak tertarik, ya hanya gitu nggak boleh. Kita lihat ketertarikan dia sejauh mana. Iya. Jadi ingin tahu misalnya Islam ini seperti apa. Iya. Nah, kita kalau kita kasih kan nggak bisa. Iya. Tapi kalau bahasa Arab kan nggak mungkin dia nggak bisa. Iya. Kira harus ada bahasa Indonesia. Nah, dia kan minta saran sama kita. Kira-kira terjemahan siapa yang bagus? Nah, kita yang sarankan itu. Terus kita yang beliin gitu bisa nggak? Dia yang kasih uangnya, misalkan kita nggak boleh kasih, kita beli buku itu, kita kasih ke dia boleh nggak? Iya, itu tadi. Kalau keingintahuan dia, kita yakini ada nilai dakwahnya, dia tertarik. Ada rasa tertarik untuk mengikuti Islam, keingintahuannya dibolehkan. Tapi kalau hanya ingin tahu, dia kita lihat ya seperti apalah katakanlah seseorang yang cari-cari kesalahan kaum muslimin, atau mungkin nggak ada tujuan, dia tertarik, nggak boleh. Jadi kita lihat dulu dia itu siapa, apa tujuannya supaya jelas, baru nanti dibolehkan. Ya. Bab sesuatu yang baik yang kita berikan, kalau tujuannya salah, tetap haram hukumnya. Atau bukan pada tempatnya, tetap tidak boleh kita berikan atau kita pinjamkan. Ya. Ya. Tadi kan saya juga dulu ya, bahwa ternyata kan tidak boleh orang Nasrani dan Yahudi itu ibadah di dalam masjid. Nah, karena saya ingat saya masuk saja tidak boleh, masuk ke dalam masjid tidak boleh, iya. Karena ingat saya itu kan ada riwayat dari itu, ada serombongan orang-orang itu mau beribadah. Memang pada waktu itu sahabat melarang, cuma Nabi membolehkan. Terus saya ternyata ini ada informasi baru bahwa itu ternyata tidak boleh, bahkan masuk dia saja tidak boleh. Nah, terus yang saya tanyakan bagaimana hukumnya orang Islam itu sholat di gereja atau di sinagog? Karena beberapa contoh di negara barat itu, kalau orang-orang Islam itu susah menemukan masjid. Nah, mereka sholat kadang di gereja, di sinagog. Jadi, apakah boleh? Iya. Yang pertama tentang orang non-muslim masuk ke dalam masjid, itu tidak dibolehkan. Kalau di Ahlul Bait sangat jelas. Masjid manapun yang namanya masjid, itu mereka tidak boleh masuk. Sekalipun hanya sekedar masuk. Apalagi Masjidil Haram. Tetap nggak boleh. Itu di Ahlul Bait. Mungkin di Ahlus Sunnah mereka ada ikhtilaf dan mereka, saya juga kurang tahu. Ya. Kemudian yang kedua, mengenai orang muslim yang sholat di dalam gereja ya. Atau di dalam sinagog misalnya. Ya. Itu lihat kondisinya. Yang pertama yang kita pahami adalah bahwa masjid itu, masjid bukan berarti berbentuk bangunan. Jadi hanya dengan niat saja. Ini saya punya tanah 2x2. Ini tanah milik saya niatkan jadi masjid 2x2. Sudah jadi masjid. Dengan disolati 1 kali di situ udah jadi masjid. Kalaupun nggak ada atap, nggak ada tembok, jadi masjid sudah. Orang haid masuk di situ jadi haram hukumnya. Dan harus dihormatin. Bisa sholat tahiyat masjid di situ. Kalaupun belum ada tembok, belum ada apa-apanya, hanya berupa tanah dikasih garis saja, sudah jadi masjid.
Jadi masjid nggak mesti harus ada bangunan, ada tembok, ada atap, enggak. Masjid Kufa nggak ada atapnya. Masjid zaman Nabi ya sekedar berupa tanah, sudah jadi masjid, tergantung niat kita. Ya. Nah, kemudian orang muslim sholat dalam gereja tergantung kondisinya. Ya. Kalau misalnya ada tempat yang lain yang buat sholat dan sholat di situ pun malah menghinakan muslimin, jadi haram hukumnya. Maka biasanya nggak sah sholatnya, bisa nggak sah. Ada tempat yang lain kok sholat di situ. Kalau bisa menghinakan Islam kaum muslimin. Tapi kalau nggak ada tempat sholat sama sekali, kondisi terpaksa, dan di situ sholat nggak ada masalah, biasa, nggak menghinakan kaum muslimin, nggak apa-apa. Pada kondisi terpaksa, ketika nggak ada pilihan lain, seperti itu. Ya, itu pentingnya apa namanya memiliki masjid. Ya, jadi sholat di gereja pun tidak ada masalah kalau tidak sampai menghinakan Islam dan kaum muslimin. Tidak ada tempat yang lain yang buat sholat. Ya, dan sholatnya sah tentunya. Karena faktanya gitu, ini perbandingan teologi ya. Kalau orang Kristen itu kan selalu membanggakan Yahudi dan Israel, tapi orang Yahudi sendiri itu tidak, mereka itu dianggap, ya mohon maaf kata ya, najis itu, karena mereka itu menimbulkan Tuhan, Trinitas ya, kan bukan mentauhidkan. Nah, orang Yahudi sendiri ternyata dalam teologi mereka itu membolehkan kalau tefillah atau seloka, kalau kita sholat ya, itu di dalam masjid, di sinagog atau di masjid itu boleh, cuma di gereja dilarang. Karena orang dianggap Kristen itu dengan menyimpang, bukan lagi tauhid, bukan mengesahkan Allah, tapi dia sudah ada punya tiga elemen itu, sehingga ya saya sendiri agak ketawa juga, lucu. Ternyata mereka itu walaupun disebutkan bukan satu jurusan, tapi berbeda pemahaman dan berbeda keyakinan tentang teologi mereka. Jadi gitu, Ustaz. Iya. Kalau Yahudi itu kan boleh masalah ini karena dianggap bahwa sama-sama monoteisme, satu Tuhan, kau itu. Cuma kalau ada yang Kristen yang gereja ini agak alergi, mereka nggak mau. Ya. Yang Anda ketahui bahwa kaum Nasrani itu meyakini Isa anak Tuhan. Kalau Yahudi meyakini Uzair anak Tuhan. Ya. Dan mereka meyakini Yahudi Isa anak zina. Isa anak zina, na'udzubillah. Masih mengatakan Nasrani Isa anak Tuhan. Kalau Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Al-Quran juga menjelaskan tentang kisah Uzair. Di mana ketika dia ingin mengetahui bagaimana Allah menghidupkan orang mati, kemudian Allah mematikan Uzair. Setelah 100 tahun dihidupkan kembali di tempat itu juga. Sementara keledainya sudah hancur, tinggal tulang belulang, tapi makanannya masih utuh kan? Nanti baca di surat apa Ustaz? Tentang Uzair itu. Iya. Ada di Al-Quran, nanti bisa lihat kisah Uzair. Sehingga dengan karomah Uzair itu, setelah 100 tahun dihidup kembali. Nah ini anak Tuhan Uzair ini. Kata orang Yahudi. Jadi beda memang. Ya, kemudian tentang masalah masjid juga ya, tambahan. Apakah kita dibolehkan sholat di sembarang masjid atau tidak? Nah juga. Kalau kita tahu itu masjid-masjid diror, kita nggak sah sholat di situ. Dan kita nggak boleh membantunya, menolongnya. Kalau ada imam maksum, nanti dirobohkan masjid diror itu. Seperti pada masa Nabi, ya. Anda lupa kisah detailnya tentang masjid diror. Jadi kaum munafikin sepakat mereka membangun masjid. Masjid bagus, rapi, untuk kaum muslimin sholat di situ. Dan mereka menggunakan Rasulullah untuk sholat di situ berjamaah. Ya, di masjid diror. Masjid diror, masjid yang dibangun oleh kaum munafikin untuk menghancurkan Islam dan muslimin lewat masjid. Itu. Nah, dibangun mereka mengundang Rasulullah. Nah, Rasulullah dalam perjalanan dapat wahyu, itu masjid diror. Ya, harus dihancurkan. Hanya Nabi datang dengan sahabatnya, masjid itu dihancurkan dan dibakar habis. Masjid dibakar, dihancurkan. Kemudian kan ada di Al-Quran itu. Ya. Yang anak nggak hafal ayatnya. Masjidun ussisa ala taqwa ahaqqu min awliyamin, dan seterusnya dari masjid diror. Jadi kalau kita tahu ada masjid-masjid diror, masjid yang dibangun oleh kaum munafikin, ada ciri-cirinya,
Dan di situ nanti ceramahnya, isinya, pengajiannya semuanya mengadu domba, menghancurkan Islam, nggak salah langsung. Kita nggak boleh sholat di situ, nggak boleh hadir, nggak boleh masuk, harus dihancurkan. Masjid yang membuat perpecahan harus dihancurkan. Ya, itu perlu diteliti, perlu dibahas, didiskusikan sehingga nanti bisa direalisasikan. Ya. Kalau mengajak anak kecil gitu loh, Ya. mengajak anak kecil ke masjid itu, tapi anak kecilnya jadi lari-lari rame gitu, masih boleh gitu. Ya kalau sampai mengganggu harus ada solusi. Seperti di mana itu? Saya lupa, di satu tempat masjid menyediakan untuk anak-anak, ada pengasuhnya, ada makanannya. Jadi mereka dari ke masjid, anak-anak juga diasuh juga. Itu bagus. Sebab nggak mungkin nggak diajak pun nggak mungkin dilepaskan. Jadi harus ada solusi lain. Itu ada di satu negara, saya juga lupa namanya. Ya? Di Iran ada ya? Oh iya. Jadi Masjid Diror itu, Anda pernah dengar ceramah rahbar tentang Masjid Diror? Ya. Setelah seseorang khutbah Jumat, ya di Iran, di Teheran. Ya, seorang khutbah Jumat dan yang sholat Jumat di situ ada perempuan berani laki-laki ketika sholat Jumat di Teheran, di Qum. Dan ada penceramahnya khutbah Jumat. Berikutnya rahbar sama tentang Masjid Diror. Itu globalnya begitu. Ya. 10 tahun. Ya. Nggak bisa begitu. Iya. Iya. Gimana Pak Muri, ada pertanyaan? Di Amerika itu kan banyak bekas gereja dibeli oleh kaum muslimin di masjid. Iya. Pertanyaan saya, apakah ada syarat secara fikih sebelum gereja itu dijadikan masjid? Apakah ada syarat-syaratnya secara fikih, Ustaz? Ya, syarat-syaratnya nggak ada, tinggal niat si pembeli aja. Ketika pembeli niat menjadikan masjid, langsung jadi masjid. Dengan dilaksanakan sholat di situ sekali, jadi masjid sudah. Dengan niat, bentuknya nggak ada masalah. Perubahan fisik gereja itu nggak perlu, Ustaz? Nggak perlu, paling tanda salibnya aja yang nggak boleh. Iya. Yang menunjukkan kekristenan yang nggak boleh, yang lainnya nggak ada masalah. Gambar-gambar makruh ya. Iya. Kurang, Ustaz. Tapi kayak masjid yang di Turki itu yang Sofia ya. Sofia itu kan penuh dengan gambar itu, ini kubah. Iya, makruh. Makruh ya? Iya, makruh. Mengganggu orang sholat. Sebaiknya dicopot. Tapi itu Sekarang kalau peninggalan sejarah nggak bisa dihapus gitu. Iya, bisa juga solusinya ketika sholat ditutup dulu. Dikasih. Iya, iya. Ketika kita mau sholat di ruangan nih, ruang kamar atau ruang kantor, ada gambar, kita mau sholat tutup aja dulu. Nanti habis sholat dibuka lagi. Bab makruh ada gambar. Pertanyaan dong, masih berkaitan dengan muslim tadi. Iya. Menikah dengan yang muslim, apa hukumnya? Iya. Ini ada pertanyaan, menikah dengan non muslim. Iya. Dilihat non muslimnya, non muslim agamanya apa? Yang kedua, nikahnya nikah apa? Gitu. Kalau nikah ada dengan non muslim apapun tidak boleh dan tidak sah. Nikah ada Iya, Masihi, Yahudi, apa saja kalau nikah ada hukumnya haram dan nggak sah. Menikah dengan non muslim. Iya. Tapi nikah mutlak boleh. Itu pun dengan syarat-syarat yang ketat menurut rahbar. Harus ada izin juga, segala macam harus paham dulu. Kalau nggak paham nggak bisa juga. Harus dikasih pemahaman dulu, baru boleh. Ada syarat-syarat yang lain. Kalau dia janda nggak apa-apa. Tetap saja harus ada dikasih pemahaman dulu. Ya. Harus paham dulu, kalau belum paham nggak bisa. Kalau dia desak kemana? Dikasih pemahaman, dikasih tahu. Entah aja, desak itu. Iya, dikasih harus paham dulu. Harus paham dulu. Ya. Yang keempat, syaraitul ainil musta'ar. Setelah syarat si peminjam sudah kita baca, syarat yang meminjam sudah kita baca, sekarang syarat-syarat benda yang dipinjamkan. Yushtaratu fiha amrani. Syarat benda yang dipinjamkan ada dua. Yang pertama adalah al-awwalu imkanul intifa'i biha manfaatan muhallalatan ma baqai ainiha.
benda tersebut dapat dimanfaatkan dengan manfaat yang halal dan bendanya tetap ada. Ya. Sebab kalau bendanya habis, namanya bukan meminjamkan. Misalnya meminjam sabun, sabunnya habis, nggak bisa, bukan meminjamkan, itu minta namanya. Jadi minjam bendanya masih ada. Kal aqarati wad dawabi wasiyabi wal kutubi wal amtiati wa nahwiha, seperti meminjamkan apa namanya tempat, ya. Aqarat ini semacam kedai atau warung atau ruko begitu, dan juga apa namanya hewan, kuda, onta, keledai, baju, kitab-kitab, barang-barang dan sebagainya. Itu bisa dipinjamkan dan ada manfaatnya, manfaat yang halal. Ya. Juga termasuk boleh meminjamkan al-qalbi lisaidi wal harasa, meminjamkan anjing untuk menjaga keamanan, untuk berburu. Jadi anjing pelacak, anjing penjaga, boleh pinjamkan. Wa asbah dzalik. Fala yajuzu i'aratu ma la manfaat mahallatan lahu kal alatil qimar, ka alatil qimar. Maka tidak boleh meminjamkan alat yang digunakan untuk yang haram atau manfaat yang haram seperti alat judi. Ya. Alat judi nggak bisa dipinjamkan. Wa aniyatiz zahab wal fiddah, juga bejana, piring, sendok, gelas dari emas, dari perak. Lil isti'malil muharram, itu digunakan dalam yang haram. Nggak bisa dipinjamkan. Wala tasihhu i'aratu ma la yuntafa' bihi illa bi itlafihi, juga tidak boleh meminjamkan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan dirusak. Ya. Kal khubji wal ma'i lil aqli wasyurbi, seperti meminjam roti, air untuk dimakan. Kan habis, nggak tetap, nggak bisa dipinjamkan, nggak sah. Kalau itu minta sah, membeli sah, kalau meminjamkan, ya nggak sah. Bal yu'ta ala nahwin akhar ghairul ariyah, bahkan seperti air, makanan itu diberikan dengan cara yang lain selain ariyah, selain dengan cara meminjam. Itu cara apa namanya yang pertama, ya. Asan yang kedua, zikru jihatil intifa' biha 'inda i'aratiha in ta'addadat al-jihat allati yuntafa biha. Harus menjelaskan dan menyebutkan manfaat, ya. Ketika memberikan pinjaman, jika manfaatnya itu ada beberapa manfaat. Kal aradi yuntafa biha lizar'i wal gharsi wal bina, seperti meminjamkan tanah. Kan tanah punya bermanfaat, bisa untuk pertanian, misalnya bisa untuk dibangun, bisa untuk yang lainnya. Harus dijelaskan ini atau meminjam untuk apa? Untuk bangunan, ya. Untuk di apa pertanian apa harus jelas. Kalau manfaatnya ada beberapa manfaat. Fa in kanat al-i'aratu li ajli manfaatin aw manafi' khassah min manafiha yajib al-ta'arud laha. Jadi kalau misalnya ada manfaat yang khusus dari manfaat yang lain, maka harus dijelaskan. Waqtasati hiliyatul intifa bima usti'arat laha. Ya. Naam idza inhasarat jihatul intifa biha fi manfaatin khassah kalihab li ta'tiyah la yaljam atarudu jihatul intifa biha 'inda i'aratiha. Ya, kalau manfaatnya hanya satu saja, seperti misalnya meminjam selimut. Satu manfaatnya untuk selimut, yang nggak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ketika barang itu punya beberapa manfaat. Harus dijelaskan yang mana yang akan digunakan. La yushtaratu ta'yin dzul 'aini al-musta'aru 'inda al-i'arati falau qala a'irni ihda dawabika wa qala khudh ma syi'ta minhu sahat. Dan termasuk juga dibolehkan tanpa menentukan salah satunya ketika misalnya seseorang punya beberapa kendaraan atau di sini hewan, ya, kuda gitu, atau mobil lah, ya, misalnya kalau ada izin dari pemiliknya, silakan untuk pakai yang mana saja, ya, tinggal pilih. Tapi dia pilih satu begitu, itu nggak ada masalah, dibolehkan, ya. Misal Pak Murid punya mobil, ya, Pak Murid punya mobil, misalnya satu mobilnya Avanza, satu lagi apa Mercy, satu lagi apa lagi, sebutin. Ada 5 mobil mewah, ya. Pak Rizal datang mobil jam, Pak Murid Anda punya mobil, oh ambil yang mana saja, silakan pakai. Itu nggak apa-apa, boleh. Ambil yang Mercy, misalnya yang Alphard, ya, nggak apa-apa. Habis itu mobilnya nggak dia yang pakai, misalnya pinjamkan lagi ke orang itu Nggak boleh, harus dengan izinnya. Tanpa izin si pemilik nggak boleh. Terkena dosa dan mengganti. Ya. Ada soal sampai di sini? Kan biasa tuh minjem motor.
kan motornya dipinjam, tapi bensinnya kan kadang-kadang kan ada dekat karena apa itu kan banyak dipakai nggak di. Ini gimana Pak? Maksudnya ada bahasa-bahasa umum Iya. kayak korek api, pinjam korek api, kan nggak mungkin minta korek api. Jadi bahasa itu orang mengerti bahwa itu kita minta apinya ada gasnya, pinjam motornya kepake bensinnya. Iya. Itu gimana Ustaz? Kalau pengertian umumnya kita udah tahu kalau dia minjem berarti ya kepake. Iya. Kalau seperti korek api, pertama dia barangnya barang yang ringan, remeh dan harganya pun sangat murah. Dengan kata meminjam dan sudah maklum yang dipakai 1-2 pentol nggak apa-apa dan sah hukumnya. Sudah maklum itu sih sudah nggak ada masalah. Dan barangnya pun barang yang sangat murah sekali. Iya. Ya. Kalau seperti minjem mobil, minjem motor, ya. Kalau si pemilik barang tidak mengatakan harus ngisi bensin, nggak apa-apa pakai bensinnya. Kan berarti memberikan itu dengan bensin sekalian. Tapi kalau pemiliknya mengatakan nanti isi bensinnya atau ganti atau gimana, ya wajib isi bensin atau wajib mengganti. Pemilik harus mengucapkan, ya. Atau yang minjem tahu diri, begitu. Ya. Sebaiknya gitu, tahu diri, isi bensin lah dipenuhin. Baru ketika mau pakai masih penuh, habis dipakai kan kosong atau berkurang ya dipenuhin. Jadi sama-sama ambil manfaatnya dan tahu diri, insya Allah. Kalau ini ada kasus lagi seperti ini, di Sumatera itu kan sering terjadi tanahnya itu kan tidak punya surat, tapi tanah itu tanah milik kita misalnya. Terus ada datang saudara kita minta, Mbak pinjamin tanah aku 100 meter lah. Tapi setelah sekian tahun kita nggak ngecek itu tanah 100 meter dipinjamin dia itu ya tetap dia pakai ke mana. Tentu kita pada saat suatu kira-kira berapa tahun kita datang sana, tanah 100 meter itu udah jadi tanah milik dia semua. Di 1 hektar itu udah jadi milik dia semua. Itu gimana hukumnya itu? Ya tetap milik si pemilik yang awal, sekalipun nggak ada suratnya. Tapi ketika nggak ada buktinya ya ke pengadilan urusannya. Nah, nanti ada cara-cara mengadilinya. Ada cara dan mengadili. Problemnya kan dia udah jadi surat itu tadinya. Tadinya tidak ada surat, jadi surat sekarang. Tapi semuanya jadi miliknya dia. Jadi cuma referensi aja bahwa ini kita pinjamkan kepada si Fulan tanah 100 meter gitu. Tapi setelah sekian tahun kita datangi, mau kita ambil lagi, bukan malah 100 meter yang kita dapatin, malah semuanya itu milik dia. Nah, itu pengadilan urusannya. Nanti dia si pihak pengadilan meneliti, anak buahnya bisa meneliti asal muasal tanahnya dari mana, bagaimana, terus diteliti. Walaupun agak sulit akan diadili nantinya. Ketika jelas akan diadili dengan cara tertentu. Ada sistem penyidangan kan, saksinya bagaimana, masanya segala macam, nanti ada ketentuannya begitu. Ya. Ya, lanjut ya. Ba'du ahkamil ariyah, sebagian hukum-hukum ariyah. Jadi ariyah itu termasuk akad tadi kita sebutkan, ya. Dan ariyah termasuk akad jaiz. Jadi akad itu ada 2. Ada akad jaiz, ada akad lazim. Akad jaiz yaitu akad yang boleh dibatalkan kapan saja dikehendaki dengan kesepakatan. Boleh. Akad lazim nggak bisa dibatalkan kecuali betul-betul dengan kesepakatan. Nah, kalau akad jaiz dengan sebelah pihak pun nggak ada masalah. Nah, ada termasuk akad jaiz, akad yang boleh dibatalkan kapan saja. Misalnya Anda meminjamkan motor gitu. Belum dipakai sudah Anda ambil, nggak ada masalah. Si peminjam wajib mengembalikan. Ya, misalnya saat kan belum dipakai, ya Anda perlu, ya wajib mengembalikan. Karena ariyah akad jaiz bukan akad lazim. Kalau akad lazim nggak bisa. Ya, seperti mudharabah misalnya akad lazim. Selama belum ada selesai, misalnya katakanlah pihak pemodal ingin menarik uangnya dari modalnya itu. Nah, si pengelola nggak setuju, nggak bisa. Kalau setuju semuanya nggak ada masalah, bisa. Kalau nggak setuju nggak bisa. Tapi ariyah akadnya akad jaiz. Ketika sebelah pihak membatalkan, ya terima. Baik dari pihak peminjam maupun yang meminjamkan. Ketika membatalkan harus diterima, nggak ada masalah. Itu akad jaiz namanya. Jadi pemberi pinjaman ketika memberikan pinjaman belum dipakai dia membatalkan, ditarik kembali, ya boleh. Si peminjam harus mengembalikan. Atau misalnya si peminjam dia minjam sesuatu
Belum dipakai dia kembalikan. Oh nggak jadi nih. Iya. Maka pemberi pinjaman yang menerima nggak harus marah. Kenapa? Akadnya akad jaiz. Ya. Jadi falil mu'airi ar-ruju' mata syaa, walil musta'iri ar-raddu mata syaa. Orang yang meminjamkan jadi bisa mengembalikan, minta kembali kapan saja. Yang musta'ir juga yang meminjam mengembalikan kapan saja. Karena akadnya akad jaiz. Di akad ada dua, ada akad jaiz, ada akad lazim. Ya. Tabtulul ariyatu bi mautil mu'airi wa tabtulu bi zawadi sultanatihi bijununin wa nahwihi. Arya pinjaman menjadi batal itu kalau yang memberi pinjaman meninggal dunia. Ya. Seseorang minjam mobil kepada si A, katakanlah minjamnya 2 bulan. Baru sebulan si A meninggal dunia, ya wajib kembali kepada ahli warisnya. Batal pinjaman itu langsung. Dan batal kehilangan kekuasaan itu, jadi nggak berkuasa lagi, nggak bisa memiliki lagi atau manfaatnya dengan adanya gila dan semacamnya. Ya, jadi ada juga batal, nggak bisa dilanjutkan kalau salah satunya misalnya gila atau ada hal yang lain yang membuat arya itu batal. Yajibu 'alal musta'iri al-iktisaru fi naw'il manfaati 'ala ma 'ayyanaha al-mu'ir. Si musta'ir, si peminjam barang itu dia wajib menggunakan barang yang dia pinjam sebatas manfaat yang ditentukan oleh pihak pemilik barang, pemberi pinjaman. Nggak boleh dari itu. Ya, misalnya seorang pinjam motor. Pemilik mengatakan boleh Anda pinjam motor, tapi antum hanya gunakan untuk kota Depok saja. Nah, dia nggak boleh gunakan keluar Depok. Ya, sebatas yang dihitung oleh pihak mu'ir, pihak pemilik barang atau pemberi pinjaman. Fala yajuzu lahu ta'adi ila ghairiha. Tidak boleh melewati batas yang ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman. Kama yajibu an yaqtasira fi kaifiyatil indifa' ala ma jarat bihil 'adah. Juga wajib si peminjam barang itu menggunakan barang untuk diambil manfaatnya sesuai dengan yang berlaku. Begitu. Tidak lebih dari itu. Ya. Contohnya apa? Falau a'arahu dabatan dil hamli la yuhammiluha illa al-qadr al-mutad binisbati ila dzalikal haywan. Misalnya seseorang memiliki kendaraan. Di sini hewan ya. Contohnya hewan. Maka dia tidak boleh menggunakan hewan itu membawa barang-barang yang berlebihan. Tapi gunakan untuk membawa barang yang biasa digunakan. Begitu. Misalnya antum pinjam motor, pinjam mobil, pinjam gerobak lah. Tidak boleh gunakan secara berlebihan. Nah, sehingga nanti akan merusak begitu. Harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan barang tersebut. Tidak lebih dari itu. Wadzalika zaman wal makan. Juga sesuai dengan zamannya, masanya dan tempatnya. Falau ta'adda naw'an aw kafiyatan kana ghasiban wa dhaminan wa alaihi ujratan mastawfahu minal manfaati law ta'adda naw'an. Wa amma law ta'adda kaifiyatan fatajib alaihi ujratu ziyadah. Nah, jadi kalau menggunakan pinjaman berlebihan, baik caranya maupun kaifiyahnya maupun misalnya isinya begitu. Kalau berlebihan maka tidak boleh. Dan kalau terjadi sesuatu ada kerusakan atau apalah begitu maka bisa diwajibkan mengganti ya. Atau memberi upah kepada si peminjam. Al-ainul musta'aratu amanatun biyadil musta'ir. Benda yang dipinjam itu sebagai amanat di bawah kekuasaan orang yang meminjam. La yadmanuha law talifat illa bitta'di. Karena itu orang yang meminjam dia tidak wajib mengganti kalau rusak barangnya kecuali jika digunakan berlebihan dan bukan pada tempatnya. Awit tafriti fayadman atau digunakan berlebihan maka wajib mengganti. Jadi kalau hanya sesuai saja sesuai dengan perjanjian atau pesan si peminjam, nggak wajib mengganti. Misalnya seseorang minjam motor lah. Anak kasih antum pinjam motor, antum gunakan kalau bawa barang, nggak boleh lebih dari misalnya 30 kilo. Hanya jalan ini saja. Nah, dia gunakan. Dia bawa barang hanya 20 kilo, hanya ini saja, rusak. Nah, dia tidak wajib mengganti. Kalau berlebihan, di motor kapasitasnya bisa bawa barang kata 50 kilo. Dibawa lebih dari itu atau jalan berapa kilo berlebihan maka wajib mengganti
kalau terjadi ta'addi atau namanya berlebihan, melebihi kapasitasnya. Na'am law syarata adh-dhamana dhaminaha wa in lam yahsul at-ta'addi wa tafrid. Lain halnya kalau si pemberi pinjaman itu pemilik barang memberikan syarat, ya, wajib mengganti. Kalau terjadi sesuatu, maka pihak peminjam wajib mengganti, ya. Sekalipun dia tidak melampaui batas. Misalnya begini, katakanlah seseorang meminjam mobil bak begitu. Mobil bak dipinjam, si pemilik mobil ini memberikan syarat, ya. Dengan syarat, ya, antum jangan bawa barang lebih dari 100 kilo. Dan jangan lebih dari misalnya 200 kilo jaraknya begitu. Dan kalau terjadi kerusakan, antum wajib mengganti. Ya, antum berlebihan atau tidak wajib mengganti. Nah, kemudian digunakanlah barang itu, dia bawa barang sesuai dengan ketentuan. Jaraknya sesuai, tapi kemudian rusak. Ya, tetap wajib mengganti. Karena disyaratkan wajib mengganti. Gitu. Kalau nggak ada syarat, nggak wajib mengganti. Ya, kontrakan rumah. Iya. Kewajibannya pokoknya atau harus ada perjanjian terhadap kewajiban. Ya, biasanya kontrak rumah itu ada perjanjian yang ketat. Lagi di Iran ya, ketat banget. Ya, berapa orang yang menunggu di situ, nanti tamunya bagaimana, kemudian ketat sekali. Apakah ada uang boroknya, uang jaminan sebelumnya, pada sesuatu yang rusak dari sudah diambil, ketat sekali. Ya, jadi ada perjanjian yang ketat. Nah, ketika digunakan melebihi kapasitasnya, maka wajib mengganti. Misalnya kontrakan kapasitasnya diisi 5 orang, dimasuki keluarganya ada 8 orang, nah, wajib mengganti kalau terjadi kerusakan. Atau menggunakannya misalnya keterlaluan, ya, katakanlah jorok begitulah, menggunakan kerannya, menggunakan lampu, nutup pintu, jorok begitu, maka wajib mengganti. Ya. Dan ketika terjadi keributan, ikhtilaf kembali kepada mahkamah. Ya, nanti dia akan diteliti begitu. La yajuzul muslim musta'iri i'adatul 'ain al musta'arah wa la ijaratuha illa bi idznil malik. Ini ada apa namanya? Jawaban Ibu. Orang yang meminjam suatu barang, dia tidak boleh meminjamkan barang itu pada orang lain kecuali dengan izin si pemiliknya. Ya, juga tidak boleh menyewakan barang yang dia pinjam kecuali dengan izin si pemiliknya. Sudah minjem dia sesuaiin lagi, ya, tentu ini nggak boleh. Kalau ada izin maka tidak ada masalah, dibolehkan. Sampai di sini alhamdulillah selesai bab i'arah. Ini dari apa namanya ringkasan fatwa-fatwa Imam Khomeini dari kita Tahrir Wasilah. Kalau anda membaca kitab yang lain seperti Tahrir Imam Khomeini ada yang lebih luas lagi dari ini, sedikit lebih luas, ya. Dan sudah ada terjemahnya, Anda terjemahkan. Nanti bisa, mudah-mudahan bisa di-share insya Allah. Sedikit lebih luas dan bisa menambah wawasan insya Allah. Ya, di sini sudah cukup insya Allah. Sebagai apa namanya, tambahan pengetahuan kita, bahan wawasan kita untuk kita amalkan insya Allah. Ada soal? Masih ada waktu insya Allah. Yang punya pertanyaan dipersilakan. Ya. Masjid yang golongan masjid yang wajib digusur atau wajib dibakar itu kategorinya juga masuk masjid yang membenci Syiah dan bertanda wajib itu? Enggak juga, enggak. Iya. Itu tugas Imam Ma'asum nanti yang menentukan. Iya. Tugas Imam Ma'asum kita nggak tahu kayak apa. Jadi yang merobohkan, membakar, menghancurkan tugas Imam Ma'asum atau wali faqih. Kita hanya melihat ciri-cirinya dan kita nggak boleh masuk ke situ kalau ada ciri-cirinya. Nah, jadi kita masuk ke masjid yang betul-betul membenci, katakanlah nasibi, membenci Imam Ma'asum. Jangan di situ, jangan nolongin, jangan masuk, jangan di situ. Nggak boleh, hukumnya berdosa. Ya. Tapi untuk menghancurkan, membakar harus ada Imam Ma'asum atau wali faqih. Ya. Seperti kisah masjid ya. Terjadi dulu di masa Imam Khomeini, sebuah masjid dirampas. Masjid muslimin, punya orang Syiah dirampas di India oleh orang Sikh. Ya. Nah, mereka ini ingin melawan, merebut kembali. Mereka hubungan dengan seorang ulama di Irak.
Jika dikasih jawaban, kalian sedikit jumlah kalian. Kalau kalian melawan, mati konjol, jangan melawan. Udah serahkan saja, gitu. Itu fatwa dari seorang ulama di Irak. Mereka nggak puas. Mereka ke Imam Khomeini bertanya, Pak Imam, ini kita punya masjid dirampas. Kita melawan, merampas kembali, atau kita diam? Kata Imam, rampas kembali sampai tidak yang terakhir. Itu Imam. Nah, mereka ikut fatwa Imam, mereka lakukan, mereka menang. Dirampas kembali. Jadi imam itu sebagai seorang imam, bukan hanya punya ilmu lahiriah, ilmu batiniah, ilmu kasyaf lah begitu harus ada. Pada kondisi tertentu itu ilmu dipakai. Karena nggak cukup hanya ilmu lahiriah. Nah, selain imam maksum tidak punya ilmu batiniah. Nah, itu nggak cukup untuk memimpin masyarakat. Ya, perlu adanya ilmu batiniah. Nanti imam zaman, ya, kalau Rasulullah dan para imam maksum yang lain menggunakan ilmu batiniah, katakanlah ilmu hakikat itu untuk mengadili, menghukumi pada kondisi tertentu saja. Tapi nanti imam zaman dengan menggunakan ilmu batiniah dengan semua kondisi, makanya akan tegak keadilan di seluruh dunia. Sebab kayak apa? Kesejahteraan akan merata seluruh dunia. Karena dengan ilmu beliau yang luas lahir batin. Kalau enggak mungkin. Ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita baca doa fardu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li waliyikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. Hadana Allah wa ajma'in wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi program ini 14 pustakaan.